kita dengarkan dari Ibu Sugeng Sri Lestari selaku Direktur Sekolah Orang Tua Araihan Bantul. Ya, Bunda Tari. Baik, terima kasih Bunda Anu, ayah Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ayah Bunda. Untuk mengatasi sedikit ketegangan pagi ini, boleh ya kita yel-yel dahulu, ya biar mungkin kepalanya yang agak tegang, lehernya, pundaknya, yang tegang siapa ya, panitia atau ayah Bunda ya, atau ikut-ikut nih ayah Bunda. Mohon host untuk mempersilahkan peserta untuk membuka mic-nya. Kita mau jel-jel dahulu ya Bunda. Biar tetap bersemangat ya. Masih ingat ya Bunda ya. 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 Paling semangat. SOT Araihan. Tangguh, kreatif, keren. Boleh diulang sekali lagi. SOT Araihan. Tangguh, kreatif, keren. Ayah Bunda keriaannya pagi ini. Boleh juga ayah Bunda saya bacakan pantun dadaan untuk pagi ini. Pagi-pagi beli bubur sumsum, dibagi-bagikan pada tetangga. Meskipun harus ganti link Zoom, walaupun kemerungsung, semuanya harus tetap bahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Fauzil Adzim, yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita semua. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Araihan, Bapak Haji Agus Effendi SE, beserta seluruh peserta SOTA dari unit TPA Araihan, KBIT Araihan, RA Araihan, SDIT Araihan, SMP IT Araihan, beserta SMA IT Araihan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini dengan liku-likunya tadi ya kita bisa tetap bertemu kembali. Sudah 210 partisipan yang bergabung untuk nanti kita bersama-sama thalabul ilmi yang akan dibahas tentang mendidik akidah pada anak kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, sahabiah, tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua. Yang pertama kami hadirkan terima kasih ya kepada Yayasan Araihan yang telah mendukung kegiatan sekolah orang tua ini, yang memberikan fasilitasi kegiatan parenting ya, sehingga memberikan banyak sekali wawasan wacana kepada kita orang tua agar bisa mendidik anak dengan baik gitu ya, dan bersama-sama bersinergi dengan sekolah gitu ya, agar pengasuhan itu bisa maksimal gitu ya, dan agar apabila suatu saat kita itu kebingungan sebenarnya bagaimana ya mendidik anak yang benar, bagaimana menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak ini, kita bisa mendapatkan solusinya gitu ya, bisa saling berdiskusi, saling
mungkin bertanya juga kepada ahlinya seperti itu. Nah, dalam hal penanaman akidah ini seringkali kita merasa harus seperti apa ya, karena akidah itu sangat abstrak gitu ya. Menanamkannya seperti apa? Apakah harus ada sesi materi khusus gitu ya? Apa bisa kita tanamkan sehari-hari? Entah itu saat makan, kemudian saat membersamai anak-anak belajar, saat membersamai anak-anak bermain gitu ya, seperti itu. Semoga nanti banyak sekali pencerahan ya Ayah Bunda, karena pada pagi hari ini narasumbernya luar biasa sekali ya, beliau sangat concern ya dalam hal akidah, dan beliau juga psikolog, kemudian beliau juga telah menerbitkan banyak sekali buku ya, buku dari tentang keluarga, kemudian pernikahan, kemudian khususnya bagaimana tentang penanaman akidah ini ya kepada kita gitu. Nah, Ayah Bunda, kemudian nanti kami persilahkan Ayah Bunda untuk menyimak ya dengan baik dan bisa nanti mengaplikasikan ya ilmunya pada anak didik gitu ya, beserta juga mungkin guru-guru fasilitator agar sama dalam mendidik akidah ini kepada anak-anak. Nah, selanjutnya kami informasikan juga ya Ayah Bunda, insya Allah bulan depan itu kira-kira kapan ya? Ini sudah tanggal 26 ya, bulan depan itu pekan depan ya, sudah bulan depan itu ya. Ada acara spesial gitu dari SOTA, persembahan SOTA yang spesial juga akan menghadirkan narasumber yang dari nasional gitu ya, menghadirkan Bunda Aisyah Dahlan gitu ya, tentang temanya komunikasi yang nyaman di dalam keluarga gitu. Nah, ini pasti dinanti-nantikan ya, siapa yang ngefans nih sama Bunda Aisyah ini, besok bisa menyempatkan untuk hadir di acara SOTA pekan depan ya. Pekan depan ya, tinggal pekan depan ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin tidak pantas ya bila saya memperpanjang kata, nanti masih ada sambutan dari beliau Bapak Agus Effendi, tetapi sebelumnya akan saya akhiri lagi ya untuk berpantun. Nanti kalau pantunnya ada yang kosong bisa ditambahkan di Pak Gusel ya. Pak Gusel juga jago berpantun gitu ya. Membangun rumah pasti membutuhkan semen dan besi. Lanjutnya apa ya? Semen dan besi membeli di utara pasar. Meskipun bulan ini adalah bulan gregesi, peserta SOTA tetap semangat mengikuti webinar. Cakep. Semangat ya Ayah Bunda. Baik, cukup sekian dari saya. Selamat mengikuti webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Tari yang sudah memberikan sambutannya langsung dari rumah beliau sendiri ya, karena juga sedang gregesi ya Bu. Iya betul Bu Andung, alhamdulillah ya, semangat dan ceria. Bersemangat ya. Ya, Ayah dan Bunda, kalau dulu kita sakit gregesi itu ya ditanya tentang loh, kamu habis makan apa kok gregesi seperti itu ya. Sekarang yang lagi viral di sosmed itu loh, kamu makan apa kok tidak gregesi seperti itu ya. Saking banyaknya yang sakit ya. Alhamdulillah di sini panitia yang berkumpul adalah panitia yang sudah sehat. Alhamdulillah panitia diberikan kesehatan sehingga dapat menghandle acara ini walaupun ada beberapa hal yang tidak terduga, tetapi kita tetap bersemangat dan menjadikan ini sebuah pembelajaran untuk kita semua.
Baik Ayah dan Bunda, kita akan segera bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua BPH Yayasan Ar-Rayhan Bantul yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Effendi SE. Monggo Pak Agus, ini wah latar belakangnya dari mana ini Pak? Di mana ini? Ayo, kira-kira di mana ini ya? Sepertinya di Ar-Rayhan. Atau sinyalnya Pak Agus Effendi juga bermasalah ini? Ya. Mohon dicek panitia apakah Ustadz Agus Effendi sudah hadir ya. Dan insya Allah tidak terpental juga ya. Kalau ada yang gergesi cukuplah badannya aja, semoga sinyalnya juga tidak gergesi ya benar-benar. Pak Agus Effendi, apakah bisa terhubung? Ya, ini sepertinya sinyalnya juga sedikit trouble, tapi masih ada. Masih ada. Oh ya, sudah keluar. Ya Allah. Hari ini memang ujiannya bermacam-macam ya Ayah dan Bunda, tetapi seperti itulah kehidupan kita ya. Tidak hanya di sota, di kehidupan kita pun kadang Allah menguji kita itu dengan bertubi-tubi, yang ini belum selesai, ada ujiannya lagi, seperti itu ya. Tetapi tidak apa-apa, karena konsekuensi dari hidup adalah menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan ya. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah ya sudah 288 partisipan, yang mana partisipan ini menyebar ya dari TPAIT yang berumur, yang ada bayinya. Oke, jadi ada orang tua yang menyekolahkan bayinya di TPA, ikut sota juga ya, alhamdulillah. Ada yang dari KBIT, ada yang dari RA, SDIT juga. SDIT walaupun sudah pernah mengikuti sota, tetapi hari ini masih mengikuti juga. Ada SMP-IT juga, beberapa wali, ada yang sudah mengikuti sota pada pagi hari ini. Ada beberapa wali yang masih ikut ya. Dan wali dari SMA-IT juga ada. Ya, sambil menunggu Bapak Agus Effendi, ya silahkan kalau Ayah dan Bunda masih belum mematikan mic-nya, ya silakan dimatikan. Dan saya sambil menunggu Pak Agus Effendi, saya ingin bertanya kepada Ayah dan Bunda, ini kendala apa yang Ayah Bunda hadapi saat mendidik anak-anak? Ya, jadi kan dalam mendidik itu kan tidak selalu kita langsung mulus seperti itu ya. Pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kendala-kendala apa yang Ayah Bunda hadapi, yang Ayah Bunda temuin saat mendidik akidah kepada anak? Ya, silahkan disampaikan di kolom chat, silahkan ditulis kendala apa yang Ayah Bunda hadapi saat mendidik akidah kepada anak-anak kita. Ya, kalau kendala teknologi zaman sekarang, Bu, HP yang kadang-kadang kurang terkontrol dari Bapak ayahnya Mbak Hansa. Oke ya, ada kendala HP. Apalagi Ayah dan Bunda selain HP? Ya, ini adalah kendala bersama ya, kendala berjamaah. Itu adalah HP. Bagaimana anak-anak kita itu yang sudah beberapa itu
lebih tertarik kepada HP sehingga mau nggak mau itu menjadi sebuah kendala kita dalam mendidik anak. Ya, kendalanya dari Abu Zarfen dan Mbak Flotila dari KBIT tidak mendapatkan contoh pendidikan yang terstruktur dan ideal dari orang tua kami dulu saat kami kecil. Oh iya, sudah beda generasi ya. Ayah Zarfen, beda generasi ya. Semoga kita dapat memberi contoh ya. Ada juga kendala unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua, betul sekali. Ada dari Bapak Agus Santoso, kami sudah merasa baik dalam berkomunikasi, namun ternyata anak merasa hal tersebut belum cukup. Merasa sedih iya karena anak merasa belum kami rangkul. Oke, terima kasih Pak Agus Susanto. Dari Bunda Zukma, kendalanya kurang pengetahuan kami sebagai orang tua. Bagaimana menjadi teladan dan ilmu yang tepat menyampaikan pendidikan akidah. Terima kasih Bunda Zukma. Terus, ada juga pertanyaan anak tentang tauhid yang harus dijawab secara logis dan bisa diterima oleh anak. Oke, iya ya. Gimana sih Allah itu? Seperti itu ya. Panitia, apakah Pak Agus Effendi sudah masuk? Oke, ya. Dan ada juga kendala pengaruh dari teman-teman yang kurang baik. Betul juga ya. Makanya ketika di Sota, itu satu kampung itu kan seperti keluarga ya yang harus bersama-sama mendidik anak-anak kita bersama. Jadi anakku, anakmu, anak kita seperti itu ya. Dan ada yang menarik nih kendalanya. Kendala mengatur nada suara ketika anak susah dikasih tahu. Betul juga ya. Bagaimana kita tetap suaranya yang tetap terkendali ketika emosi kita sudah agak meninggi seperti itu ya. Nah, lanjut termasuk juga kendala bagaimana mengelola emosi ketika berkomunikasi dengan anak. Wah, ini cocok sekali ya dengan tema yang besok akan kita angkat ya dengan Bunda Aisyah Dahlan yang akan diselenggarakan awal Maret besok ya. Seminggu lagi ya Bunda Tari ya? Iya, tanggal 5 Bunda. Tanggal 5, jangan lupa. Oke. Ya, ada juga dari Bunda Adaiba, kendala memposisikan ibu sebagai sahabat anak laki-laki usia belasan. Wah, senasib dengan saya ini ya. Oke. Ya. Kendala memposisikan. Jadi ketika sudah anak-anak sudah remaja itu kan kendalanya bukan lagi anak yang merengek-rengek minta dibantuin ini itu ya, tapi bagaimana memposisikan diri. Ya, baik, tadi sudah di kolom chat kita undang ada yang bisa memberikan kendala, menyampaikan kendalanya tentang mendidik akidah pada anak ini melalui disampaikan langsung. Ya, siapa yang mau berbagi ini? Mungkin punya kendala atau cara mensikapinya. Ayahnya Mas Azam, apakah mau berbagi? Berbagi pengalaman, silahkan ya. Apakah masih berada di ruang ini? Saya tunggu ya, Pak Zuhri Araufi. Dan di kolom chat masih ada yang menuliskan kendalanya. Kendalanya ketika anak capek suka berbicara yang tidak baik. Oh iya, seperti ibu tak pukul. Aduh. Seperti itu ya. Dan kalau sudah capek tidak mau tidur, pinginnya main terus ya. Ya.
Ada juga kalau anak-anak itu yang bilang Bu Guru nakal seperti itu ya, ada juga. Tetapi ya it's okay, kita akan mengatasi kendala-kendala itu dengan tetap dengan kepala dingin tentunya ya. Dari ada juga ayah atau bunda dari bintang RA B1. Kendala kita sebagai orang tua yang kurang memberikan contoh perilaku yang baik pada anak dalam keseharian. Betul ya, dan ini mungkin kita rasakan ya, walaupun kita itu ikut SOTA juga, tetapi kadang ada beberapa episode ya, episode dengan anak itu yang kita lewati dengan ya apa ya, nada tinggi mungkin seperti itu ya. Ibu Ana Septa, raise hand, apakah mau berbagi? Ya, kita sambil menunggu panitia Ustadz Fauzil Adib, apakah sudah bergabung? Ya, kalau belum kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat datang Ustadz Fauzil Adib. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Tadi sempat mendengar beberapa yang disampaikan oleh para orang tua begitu ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah para orang tua ini kan artinya memang ada hal-hal yang harus diupdate ya Ustadz ya untuk mendidik akidah pada anak ini ya. Sahih. Iya, dan ayah dan bunda alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Fauzil Adib, narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini yang akan menyampaikan tentang bagaimana mendidik akidah pada anak. Untuk itu sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Muhammad Fauzil Adib, narasumber kita pada pagi hari ini. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, Ustadz Muhammad Fauzil Adib ini pernah kita undang ya, sekitar 20 tahun yang lalu di Araihan. Ya, barangkali Ustadz sudah lupa ya. Alhamdulillah masih ingat ini. Masih ingat, Masya Allah. Ya. Baik, saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Ustadz Muhammad Fauzil Adib. Tempat dan tanggal lahir di Mojokerto, Jawa Timur, ya Ustadz. Ya. Betul. Tanggal 29 Desember 1972. Alamat beliau sekarang ini di Jalan Monjali, Gang Masjid Mujihadah RT 15 RW 40 Karangjati Melati Sleman Yogyakarta. Dan jika ayah dan bunda ingin menghubungi beliau bisa di 08 ayah saja ya. Kalau ayah di 0818 269 672. Dan untuk ibu-ibu, ayah bunda-bunda dan ibu-ibu barangkali suatu saat ingin mengundang beliau bisa menghubungi di 0812 271 4506 atas nama Ustazah Mariana Anas Bedung. Ya, bagi ayah dan bunda yang aktif di sosmed, ini adalah alamat virtual beliau di fanpage Muhammad Fauzil Adib. Saya juga mengikuti ini ya, alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Di Instagram juga ada @muhammadfazil_adib, di Twitter juga ada @kupinang, dan di email ada kupinang@yahoo.com. Telegramnya juga ada. Dan nama istri beliau adalah Ustazah Mariana Anas Bedu, dan dikaruniai 7 putra dan putri, ada Fatimah Zahra, Muhammad Husain As-Sajjad, Muhammad Hibatillah Hasanin, Muhammad Nashiruddin An-Nadbi, Muhammad Nafis Ramadan, Syahidah Nidaul Haq, dan Sakinah Nidaul Zakiyah. Masya Allah ya, putra putri beliau ya. Dan untuk pendidikan beliau berawal dari SDN Ketidur Kutorjo Mojokerto, SMP Negeri Kutorjo Mojokerto,
SMA Negeri 2 Jombang dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan sekarang aktif di komunitas psikologi mengaji. Masya Allah ya. Bisa dilanjut ya, komunitas psikologi mengaji berarti tentang psikologi juga ya, Masya Allah. Dan selain jadi narasumber, pakar parenting, beliau juga seorang penulis. Ya, ini adalah penulis yang sudah kita kenal bersama-sama ya, yang mungkin sejak usia saya masih SMA sudah menikmati buku-buku beliau, dan ada 29 buku yang terbit. Antara lain Agar Cinta Selalu Bersemi, Berdoalah Untuk Urusan Apapun, Positif Parenting, Membuat Anak Gila Membaca, Segenggam Iman Anak Kita, Mencari Ketenangan di Tengah Kesibukan, Saat Berharga Untuk Anak Kita. Wah, ini buku yang sangat spesial ya. Ini covernya putih biru sepertinya. Dulu sebelum menikah dan sebelum punya anak tentunya saya sudah membaca ya Ustadz, ini adalah bekal untuk menikah ya. Ada juga buku Salahnya Kodok, ini juga bagus sekali. Pernah dibedah juga di sekolah kami. Ada juga Kupinang Engkau Dengan Hamdalah, Mencapai Pernikahan Barokah, dan Kado Pernikahan Untuk Istriku. Tentunya ada 18 buku lainnya ya yang sudah diterbitkan untuk publik, dan ada juga buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Di antaranya adalah Menikah Sepenuh Kesiapan bagi Remaja, Masya Allah. Lalu Sepotong Surga Bernama Indonesia. Yang ketiga Inilah Dadaku, dan yang terakhir adalah Cara Sederhana Agar Orang Tua Dicintai Anak. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya kurikulum vitae, terutama buku-buku yang sudah beliau tulis. Masya Allah, buku-buku beliau yang sudah beliau tulis itu selalu menjadi sesuatu yang membuat orang itu ingin berubah menjadi yang lebih baik. Ya, karena kita yakin ya ketika buku-buku itu ditulis dengan kondisi ruhiyah yang tinggi, dengan kondisi hati yang bersih, maka buku-buku itu akan membawa sebuah perubahan yang baik bagi pembacanya atas izin Allah. Ya, untuk itu sebelum kita dengarkan materi dari Ustadz Fauzil Adhim, akan kita saksikan bersama-sama sebuah video yang sudah panitia siapkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk ayah dan bunda disilakan untuk menonaktifkan mic-nya. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah, apakah ayah dan bunda sudah bersiap untuk mendengarkan materi tentang bagaimana mendidik anak, mendidik akidah pada anak pada pagi hari ini? Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fauzil Adhim. Dan marilah kita saksikan bersama-sama, membuka hati kita agar senantiasa bersiap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adhim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Menarik sekali untuk kita ingat, kita perbincangkan mengenai topik kita pagi ini, meskipun mengingat luasnya rentang pembahasan dan tadi saya dengar rupanya ini juga luas pula rentang usia anak-anak, sehingga saya akan lebih menitik beratkan, akan lebih menekankan berkenaan dengan penanaman iman, khususnya berkenaan dengan tauhidnya. Nah, sebelum itu mari kita ingat dulu ayat Al-Qur'anul Karim surat At-Taghabun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kokohkan iman pada diri kita sehingga kita dapat memegangi betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum, di antara istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu sekalian, aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan, wa tasfahu wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Quran surat At-Taghabun ayat 14, dan ini patut sekali, penting sekali untuk kita perhatikan. Ayat ini berkenaan dengan peristiwa ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum terganjal, tertunda, terhalang dari berhijrah. Waktu itu hijrah dari Makkah ke Madinah disebabkan mereka ini berat meninggalkan istri dan anak karena digondeli. Apa digondeli itu ya? Karena ditahan oleh istri atau ditahan oleh anak, sehingga sebagian sahabat itu akhirnya tidak jadi berhijrah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah sekian waktu di antara mereka menyusul, dan mereka dapati bahwa mereka sudah ketinggalan sangat banyak hal dalam pengajaran dan berbagai hal lain dalam hal kemaslahatan dibanding dengan para sahabat yang sudah lebih dahulu berhijrah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka ini murka kepada istrinya, murka kepada anak-anaknya. Loh, ini istri dan anak ini sudah menghalangi mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka ini murka marah besar, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berkenaan dengan mereka. Maksudnya di sini mengingatkan bahwa istri dan anak itu bisa menjadi musuh, Apakah istri ataukah anak ataukah dua-duanya bisa menjadi musuh, yakni menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Apa maknanya fahdharuhum? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maknanya ialah jangan sampai menyebabkan halangan-halangan mereka, perilaku mereka, sifat-sifat mereka, tindakan mereka itu menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna luasannya ialah para ulama menjelaskan, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, itu maknanya ialah karena itulah agar mereka tidak menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah didik mereka dengan benar sesuai dengan yang telah dituntunkan. Dan kita tidak bisa mengatakan mendidik dengan cara yang telah dituntunkan kalau kita tidak tahu tuntunannya. Dan ini nanti mengingatkan kita juga kepada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang sering sekali saya bacakan, dan ini merupakan ayat yang
setiap orang tua patut sekali merenungi. Default, setiap orang tua begitu kehilangan apa yang diperintahkan pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla, berarti dia sedang berdebar-debar menghadapi kerugian. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Perhatikan di sini ada kata-kata falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Sebelum nanti kita kembali ke At-Taghabun ayat 14 ini, sehingga kita dapat memahami bahwa berhati-hati itu merupakan salah satu miqyas, salah satu dari sekian banyak maqayis, artinya parameter-parameter, standar-standar yang harus kita pegangi sekaligus untuk menilai apakah sesuatu yang disangkakan sebagai ilmu tentang mendidik anak parenting itu benar atau tidak. Nah, kita teruskan kembali. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, dan hendaklah takut, hendaklah memiliki khasyah. Di ayat 9 Quran Surat An-Nisa ini ada 3 kata takut. Pertama khasyah, kedua khauf, dan yang ketiga adalah takwa. Akan tetapi kata takwa di ayat tersebut sudah menjadi peristilahan tersendiri, dipergunakan sebagai satu istilah agama. Maka makna syar'i, makna secara syariat itu muqaddam ala makna lughawi, didahulukan dari makna secara bahasa bittifaqi ahli syar'i. Nah, ini perlu menjadi pegangan kita. Nanti kita menemukan di ayat yang lain, misalnya di Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Di situ ada kata al-fitrah. Nah, al-fitrah ini merupakan makna syar'i. Karena itu makna syar'i muqaddam ala makna lughawi bittifaqi ahli syar'i. Didahulukan dari makna secara bahasa sebagaimana kesepakatan para ahli syariat. Yang kalau kita ini keliru, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Ayat Al-Quran tidak pernah berubah, pasti benarnya, tetapi seseorang yang membaca ayat itu belum tentu dia mendapatkan petunjuk. Nah, kita lanjutkan lagi. Dari situ, wal yakhsha, dan hendaklah takut. Kalau meninggalkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, di belakang mereka dzurriatan keturunan dhi'afan yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka takuti nasib mereka sepeninggal mereka, yakni anak-anak yang ditakuti keadaan nasibnya. Para mufassir menerangkan bahwa nasib ini kaitannya dengan ekonomi. Pada mulanya demikian. Akan tetapi perhatikan rumus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan anak-anak itu. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan bertakwa? Yang dimaksud dengan bertakwa dalam di ayat ini adalah takwa secara umum, yakni mengikuti segala, mentaati segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan segala yang dimuliakan oleh agama ini, oleh Allah dan Rasul-Nya, menjunjung tinggi, meninggikan yang ditinggikan oleh agama ini, menganggap penting apa yang dipenting-pentingkan oleh agama ini. Dan pada saat yang sama, takwa itu memiliki sisi lain yang tidak bisa dipisahkan, yakni menjauhi segala yang dilarang, memandang rendah yang dipandang rendah oleh agama ini, tidak mementingkan yang tidak dipentingkan oleh agama ini. Ini makna dari perintah takwa tadi. Falyattaqullah, akan tetapi karena pembahasan awal di ayat tersebut berkenaan dengan perintah untuk takut kalau meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita, maka perintah takwa itu falyattaqullah membawa konsekuensi hendaklah kita dalam mendidik anak itu betul-betul bertakwa, yakni kita itu mentaati apa yang diperintahkan oleh agama ini dalam urusan mendidik anak, memuliakan yang dimuliakan oleh agama ini dalam urusan mendidik anak, mementingkan yang dipentingkan oleh agama ini dalam urusan mendidik anak. Sebaliknya pada saat yang sama meninggalkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, meninggalkan segala yang dilarang oleh agama ini dalam urusan mendidik anak, memandang rendah yang dipandang rendah, tidak memandang penting apa yang tidak dipandang penting oleh agama dalam urusan mendidik anak. Dan untuk itu maka konsekuensinya kita perlu paham mengenai urusan-urusan yang berkenaan dengan
tuntunan mendidik anak. Karena bagaimana mungkin kita dapat dikatakan bertakwa dalam urusan mendidik anak jika kita tidak mengetahui tuntunannya. Bagaimana mungkin kita dapat dikatakan memuliakan yang dimuliakan oleh agama ini dalam urusan mendidik anak jika kita tidak tahu apa yang dimuliakan dalam urusan mendidik anak. Jadi sebelum kita berbicara mengenai apa yang perlu kita berikan kepada anak, hal-hal penting ini perlu kita bekalkan pada diri kita. Nah, di sini bertakwa kepada Allah dalam urusan mendidik anak itu merupakan bentuk kehati-hatian. Di ayat itu masih ditambahkan lagi wal yaqulu qaulan sadida, dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Straight to the point, tidak mengandung kebohongan, tidak menutupi kebenaran, dan seterusnya. Kata yaqulu qaulan sadida itu sudah termasuk dalam bagian dari takwa. Akan tetapi ketika disendirikan, ini menunjukkan betapa pentingnya posisi qaulan sadida itu dalam mendidik anak. Kalau anak itu melihat kita, merasakan kehadiran kita itu senantiasa berbicara dengan qaulan sadida, maka kepercayaan mereka itu akan terjaga. Jika kepercayaan anak itu terjaga, kepercayaan anak mereka itu terjaga, maka akan lebih mudah untuk membangun, untuk menumbuhkan hormat. Para ulama mengatakan al-hurmat khairun minat ta'ah. Respect itu lebih baik daripada taat. Loh, apakah anak itu nggak perlu taat? Sangat perlu. Akan tetapi jika anak taat semata-mata karena tidak punya kesempatan, tidak punya kekuatan untuk mengelak, maka begitu lengah pengawasan kita, begitu lemah keadaan kita, begitu dia di luar kendali kita, maka mereka memperbuat apa saja yang dimaui. Nah, tetapi kalau anak itu memiliki sikap hormat, respect kepada kita, maka dia itu akan masih tetap menjaga apa yang telah digariskan meskipun dia tidak ada di hadapan kita. Nah, karena itulah saya tadi perlu berbelok dulu, bukan berbelok ya, perlu mengajak untuk melihat terlebih dahulu mengenai Quran surat An-Nisa ayat 9 untuk kemudian kembali lagi kepada Quran surat At-Taghabun ayat 14. Jadi perintah fahdharuhum itu konsekuensinya adalah mentaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu. Inilah yang dapat menjadikan kita disebut berhati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika ini betul-betul kita tegakkan, maka setiap orang tua itu yang menegakkan ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari, tentu saja kita berharap anak kita baik semua. Terlepas dari apakah anak itu baik ataukah tidak. Nah, mari kita perhatikan Quran ayat berikutnya, surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, tadi itu disebutkan istri dulu baru anak, yang ini lain lagi. Yang disebutkan harta dulu baru anak-anak, bukan istri. Innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya cobaan. Karena itu tidak tepat, sungguh keliru ketika orang mengatakan anak itu ada kalanya menjadi fitnah, ada kalanya menjadi musuh, ada kalanya menjadi qurrata a'yun. Tidak. Segala nikmat yang sifatnya muqayyadah, yakni nikmat yang tidak secara pasti menghasilkan kebaikan, maka ini semua merupakan fitnah ujian. Harta, kesehatan, usia, dan lain-lain itu semua merupakan ujian fitnah. Ya, fitnah. Sesiapa yang lulus, maka anaknya akan menjadi penyejuk mata dunia akhirat. Nah, sementara sebagian lainnya, na'udzubillah min dzalik, ada yang menjadi musuh. Tapi ada orang tua, kita tentu tidak berharap demikian. Tetapi ini penting untuk menjadi pelajaran buat kita. Yakni ada orang tua,
yang anaknya itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang tuanya tidak terkena keburukannya sama sekali. Contoh dalam hal ini adalah Nabiullah Nuh alaihissalam dan juga Nabiullah Lut alaihissalam. Di antara anaknya ada yang tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, tetapi orang tuanya tidak ikut terkena keburukannya. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk berusaha memastikan bahwa langkah kita, cara kita mendidik anak itu betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Dengan itulah wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Siapa yang mendapatkan pahala yang besar? Yakni mereka itu yang mengasuh, membesarkan, mendidik, merawat anaknya dengan betul-betul mengacu kepada apa yang telah dituntunkan, apa yang telah disuruhkan, apa yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan pula di ayat berikutnya, yakni ayat 16. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sekalian kembali. Di awal tadi yang disebutkan adalah istri, kemudian anak. Kemudian yang berikutnya disebutkan adalah harta, dan kemudian anak. Nah, di ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan, mari kita ingat kembali Quran Surat An-Nisa ayat 9, selain mengingat kembali Quran Surat At-Taghabun ayat 14-15 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Nah, di sini ada hal yang menarik di sini. Sebenarnya bukan menarik ya, semuanya penting gitu ya. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah khairal li anfusikum. Nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut batas kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik. Nafkah yang baik itu berbeda dengan nafkah yang banyak, sehingga kita perlu betul-betul berusaha perhatikan asal dan bagaimana cara kita memperoleh nafkah itu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kegigiran dirinya, di situ menggunakan kata suh ya. Suh itu gabungan antara tamak dengan kikir. Kalau bakhil itu kikir saja, pelit saja, tapi suh itu adalah gabungan antara tamak dengan kikir. Dan barang siapa yang dipelihara dari kegigiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dari sini kita betul-betul perlu perhatikan landasan-landasan pokoknya sebelum kemudian kita berbicara. Lalu apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka? Mari kita ingat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Yang mana itu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad dilahirkan alal fitrah, di atas al-fitrah. Dan kata al-fitrah ini mengingatkan kita kepada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang di situ kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul berusaha menjaga al-fitrah, menjaga, bukan menemukan apalagi mengembangkan, tapi menjaga al-fitrah pada diri kita. Dan karena kita menjadi anak, maka kita juga punya tugas untuk menjaga al-fitrah pada diri anak-anak kita, sehingga kita perlu peka. Di antara titik krusial itu adalah disebutkan dalam hadis ini. Hatta yu'riba anhu lisanu. Jadi setiap anak itu lahir di atas al-fitrah, yakni di atas tauhid, di atas kebaikan. Semua anak itu pasti baik, pasti baik. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu menjaminkan itu al-khairu adah wa syarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi setiap anak itu baik. Kalau muncul keburukan itu karena lajajah. Lajajah itu maknanya adalah karena keterkejaan syaitan
Dan kemudian yang kedua adalah maknanya karena dia merasa tercesar, merasa kepepet, merasa gengsi dan lain-lain, maka dapat memperbuat keburukan. Sehingga ketika terjadi keburukan, yang perlu kita lakukan bukan menerangkan ini buruk, nah, melainkan kita menggali dulu apa sih yang menjadi lajajahnya. Kita terus kembali perbincangan kita. Jadi hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya itu dapat berbicara dengan lancar, mengungkapkan dengan baik. Fa'idha a'raba anhu lisanuhu, maka apabila lisannya itu sudah dapat berbicara dengan fasih, dengan lancar, imma syakiron, boleh jadi dia itu menjadi syakir, yakni orang yang bersyukur, maknanya adalah dia tetap tegak lurus di atas al-fitrah itu, dia tetap dalam ketaatan dan kebaikan, bersungguh-sungguh memahami agama, wa imma kafura. Akan tapi ada kalanya dia menjadi orang yang cenderung menjadi pengingkar, kafura. Nah, ini usia berapa ini? Usia berapa ini? Ungkapan fa'idha a'raba anhu lisanuhu itu merujuk pada usia kira-kira 2,5 atau 3 tahun. Duh, apakah anak di usia itu sudah paham? Belum. Belum. Tetapi di usia itu sudah dimungkinkan mulai bergesernya al-fitrah pada diri mereka. Dan pintunya tadi kita melihat lisan, fa'idha a'raba anhu lisanuhu hatta yu'riba anhu lisanuhu. Jadi dua-duanya lisan. Itu berarti kita perlu betul-betul memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Dan tidaklah sesuatu keluar dari lisannya melainkan karena pendengarannya. Sehingga di usia sebelumnya kita perlu perhatikan apa saja yang sampai kepada mereka. Karena sesungguhnya setiap anak itu pasti dalam keadaan baik, pasti dalam keadaan baik, ya pasti dalam keadaan baik. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan buruk. Nah, apa yang menyebabkan anak itu anak itu kehilangan kebaikannya ketika sampai kepada mereka talqinul dhalal wa tarwijul batil. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Asyur rahimahullah taala, berkenaan dengan Quran surat Al-A'raf berkaitan dengan Al-Mitsaq. Al-Mitsaq ini berkenaan dengan perjanjian tauhid antara kita semua termasuk anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum, maka kita semua menjawab, bala syahidna. Nah, beliau mengatakan wa annaha ma ghasyaha illa talqinud dhalal wa tarwijul batil. Wa anna Allah ba'atsa nabiyyina li islahil fitrah. Dan sesungguhnya tidaklah mereka menyimpang kecuali karena memperoleh talqin. Talqin itu komunikasi yang sifatnya intens. Pada asalnya talqin itu maknanya ialah seseorang berbicara untuk ditirukan oleh anak. Para sahabat radhiyallahu anhum biasanya mentalqinkan kalimat-kalimat tauhid, mengajarkan akidah itu kepada anak dengan cara talqin. Itu dalam setiap talqin itu 7 kali diulang. Disampaikan, anak mendengarkan, mengulang. Disampaikan, anak mendengarkan, mengulang. Itu untuk satu talqin itu 7 kali perulangannya. Sehingga betul-betul membekas dalam diri anak-anak itu. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi talqin. Makna luas dari talqin adalah komunikasi yang intens, kita berdua saja berbincang yang intens dengan anak, yang sifatnya personal. Talqinul dhalal, talqin kepada kesesatan. Di sini menunjukkan bahwa talqin bahwa menjadikan anak itu sesat sesungguhnya lebih sulit dibanding menjadikan mereka condong kepada kebatilan. Karena untuk menengok kebatilan itu cukuplah dengan tarwij, seruan-seruan, ajakan-ajakan itu mudah. Tapi kalau sudah senang dengan kebatilan, lebih mudah kepada kesesatan. Nah, karena itu mari kita perhatikan apakah yang sampai kepada pendengaran mereka. Kadangkala anak-anak itu mengenal cicak lebih awal daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal cicak adalah hewan yang dibenci, yang kita ini diperintahkan bukan memuliakan cicak ya. Nah, kembali lagi. Jadi usia sekitar 2,5 atau 3 tahun. Lalu apa hal pokok yang perlu diajarkan? Nah, tadi sebenarnya saya agak
berpikir-pikir apa hal paling penting yang perlu kita bahas mengenai luasan rentang usia anak-anak itu ya. Nah, tapi akhirnya saya berpikir bahwa alangkah baik kalau kita memulai dari tahapan-tahapan paling awal. Di usia 2,5 tahun atau 3 tahun itu ketika anak mulai belajar berbicara, pertama kita perlu mengecek lisan mereka seperti apa. Mereka condong nggak? Mereka senang nggak? Semangat nggak kepada agama? Saya dulu merasa bingung dengan ini. Tapi ternyata memang ada anak usia 3 tahun pun lebih memaui hal-hal yang cuma sifatnya misalnya hanya kepada tontonan di YouTube dan tidak memaui kepada kebaikan. Itu berarti kerusakan sudah cukup serius. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang paling pokok untuk diajarkan? Tauhid. Dengan menekankan kepada penanaman komitmen, bukan menerangkan tentang zat Allah. Nah, kadang-kala orang tua atau sebagian pendidik itu menerangkan tentang zat Allah. Nah, Allah itu maha kuasa. Kalau kita menjelaskan mengenai zat Allah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu bisa makan apa saja, maka pertanyaan anak juga berkenaan dengan hal itu. Sehingga kadang-kala orang tua akhirnya tergelincir kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konsep-konsep akidah. Misalnya Allah di mana, bingunglah dia. Kembali kepada perbincangan kita. Dari sini menekankan pada penanaman komitmen untuk menjaga hak Allah. Meyakini penjagaan Allah dan kekuasaannya ini yang lebih dulu ditanamkan, bahkan sebelum anak itu memayyiz. 2,5 atau 3 tahun berarti ranahnya pada usia-usia playgroup dan berlanjut sampai usia TK, sehingga ketika dia memayyiz usia 7 tahun masuk SD, anak ini sudah memiliki hal-hal yang kokoh berkenaan dengan prinsip-prinsip pokok yang sifatnya mendasar dari tauhid itu. Ini ditanamkan. Bukan cuma diinformasikan, bukan cuma diberitahukan, melainkan ditanamkan. Jadi komitmen untuk menjaga hak Allah, meyakini penjagaan Allah dan kekuasaannya, meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, serta meyakini bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan maslahat maupun madarat kecuali hanya seizin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, usia ini bukan berarti anak sudah dapat memahami konsep-konsep yang pelik itu. Tetapi justru di usia inilah kita tanamkan. Dasarnya apa kok saya berani mengatakan demikian? Dasarnya adalah nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ayahnya juga seorang sahabat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini disebut radhiyallahu anhuma saat masih kecil. Dan ini merupakan inti pendidikan yang salah satunya nanti kita dapat berharap akan melahirkan apa yang disebut oleh Syekhah Nurah binti Miswir Al-Qanis sebagai ar-raqabah adzatiyah. Apa itu ar-raqabah adzatiyah? Kemampuan untuk mengendalikan diri, mengawasi, memilih apa yang maslahat, apa yang baik bagi dirinya, dan menyingkirkan, menjauhi apa yang tidak baik di luar pengawasan orang tua. Dan ini semakin kita perlukan di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, karena ini usianya 2,5 sampai 3 tahun ya kira-kira, maka artinya ini merupakan agenda yang sangat mendesak. Agak menyimpang sedikit barangkali bagi guru-guru di PAUD itu untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi berkenaan dengan nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu mengajarkan kepada anak-anak itu baik matan redaksi pokoknya, maknanya, karena kita ini bukan penutur bahasa Arab sehingga anak-anak itu perlu mengetahui maknanya, sehingga ketika mentalqinkan, ingat lagi tadi talqin itu matan dan berikut maknanya, maupun pengajarannya secara menyeluruh, yakni penjelasan-penjelasan mengenai hal itu. Bayanuddin, penjelasan-penjelasan agama terkait dengan hal itu. Nah, nasihat yang mana itu?
Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam. Jadi panggilan itu menarik kalau kita lihat dalam hadis, maka kita menjumpai lebih banyak menggunakan ungkapan ya gulam. Dalam Al-Quran kita menjumpai panggilan dengan menggunakan ya bunayya. Ya gulam ini juga panggilan sayang, panggilan untuk anak kecil. Tetapi bukan hanya untuk anak kecil, anak yang baru balik juga disebut gulam. Karena itu anak baru balik tidak langsung disebut, tidak langsung digolongkan sebagai pemuda. Bahkan setelah 1 tahun balik pun tidak langsung masuk kategori pemuda. Sebagaimana kita ketahui dalam berbagai hadis yang lainnya. Yang kita tidak bisa membahasnya sekarang mengingat keterbatasan waktu kita. Tapi ungkapan ini cukuplah untuk memahamkan kita bahwa gulam itu sebutan untuk anak-anak balik dan sebelum balik. Ya gulam, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimatin, akan mengajarkan kepada kamu, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, kalimatin, kata-kata, perkataan-perkataan. Apa itu kata-katanya? Mari kita perhatikan. Beliau mengawalinya jadi setelah memberikan prolog, ya gulam panggilan sayang, kemudian menunjukkan akan mengajarkan beberapa perkataan, akan mengilmukan beberapa perkataan, inni u'allimuka kalimatin. Maka beliau kemudian mengatakan, ihfadzillah, jagalah Allah. Kata-kata jagalah Allah ini kalimat perintah atau kalimat berita? Kalimat perintah atau kalimat berita? Kalimat perintah. Dan kalau kita meyakini, mengimani, masih ada iman pada kita bahwa sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebaik-baik berkata dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita mau mengajarkan tauhid, menanamkan akidah pada anak-anak kita, tadi sudah saya kasih mukadimah dia, maka kita perlu menggunakan cara ini, menggunakan kalimat perintah, dan nanti kita menjumpai yang lain adalah menggunakan kalimat larangan. Ya, menggunakan kalimat larangan. Loh, kan kita nggak boleh kasar. Kasar dan tidak kasar hubungannya bukan dengan kalimat perintah maupun larangan. Kalau kita hendak menanamkan kesadaran, kita menanamkan keyakinan, maka uslubnya itu, metodenya itu ialah dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah maupun kalimat-kalimat larangan yang disertai dengan bayan, penjelasan, yakni bayanuddin, penjelasan agama. Mari kita perhatikan ungkapan-ungkapan didikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Ihfadzillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya pasti Allah akan menjagamu. Masya Allah. Ini keyakinan dasar, keyakinan pokok, sekaligus komitmen pokok, komitmen utama yang ditanamkan kepada anak, bahkan sebelum anak mengerti. Ditalkinkan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum mentalkinkan talqin itu sab'a marrat 7 kali, maka ini akan membekas, dihafal. Bukan karena dia menghafalkan, tapi betul-betul membekas, teringat, dan kata-kata itu begitu melekat, bekerja dengan sangat baik. Kata-kata itu begitu berpengaruh pada dirinya. Berikutnya, Rasulullah mengatakan, ihfadzillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapatinya, yakni mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Itu maksudnya ketika sedang ada yang dia sedang menghadapi masalah gitu ya, atau dalam situasi apapun, maka engkau akan mendapatnya di sini, di hadapanmu. Nah, tapi poin penting di sini tetaplah di sini menggunakan kalimat perintah. Titik tekannya bukan memahami mengenai zat Allah, tapi titik tekannya adalah menanamkan komitmen.
Nah, ketika anak itu lebih banyak diberi trigger, lebih banyak dipicu dengan hal-hal yang sifatnya mengenai apa yang perlu dilakukan, maka pertanyaan-pertanyaan pikirannya, orientasinya juga berkenaan dengan itu. Sangat berbeda dengan kalau kita ini lebih banyak menerangkan mengenai zat Allah, maka pertanyaan anak juga mengenai zat Allah yang di situ sering membuat orang tua jadi kelimpungan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mengatakan, melanjutkan perkataan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, "Idza sa'alta, apabila kamu hendak meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah." Laki-laki ini menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah. Yang kalimat perintah ini dapat kita ucapkan dengan lembut. Nah, artinya perintah itu tidak hubungan dengan kasar dan keras. Kalimat perintah bisa kita sampaikan dengan lembut, sebagaimana kalimat perintah pun bisa disampaikan dengan kasar dan keras. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa idza sta'anta, dan apabila kamu hendak meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Nah, ini hal-hal pokok yang diulang-ulang, dipokokkan, dijelaskan ketika anak berusia 2,5-3 tahun hingga mereka nanti mumayyiz. Dan ini kemudian dijadikan sebagai media, sebagai parameter dalam setiap tindakan. Ini yang kemudian senantiasa dikaitkan dalam urusan apapun kepada anak. Termasuk ketika anak sudah menginjak usia 4 tahun, 5 tahun, kita menyiapkan mereka agar mereka itu pada usia 7 tahun benar-benar dapat menjadi mumayyiz. Siapa mumayyiz itu? Orang yang sudah memiliki tamyiz. Apa tamyiz itu? Kemampuan membedakan. Membedakan, bukan cuma tahu bedanya. Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Artinya ada PR penting bagi orang tua maupun guru PAUD ketika anak usia 4 tahun, 5 tahun, kita beri rangsang untuk mampu membedakan. Sehingga ini sangat bermanfaat bagi dia untuk belajar menakar tindakan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW berkata, wa'lam, dan ketahuilah. Dari sini mari kita perhatikan ada berapa kalimat perintah itu. Ihfadzillah. Yang pertama tadi adalah ihfadzillah yahfadka. Kemudian yang kedua ihfadzillah. Kemudian diikuti dengan penjelasan tajidhu tujahak. Kemudian berikutnya lagi adalah fas'alillah, setelah ada ungkapan idza sa'alta. Kemudian yang keempat, fasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Setelah beliau menyampaikan wa idza sta'anta. Kemudian yang kelima, wa'lam. Ada 5 kalimat perintah di situ. Dan ini 5 kalimat perintah yang berangkaian, berurutan, tetapi bukan berkenaan dengan sesuatu yang harus segera dikerjakan saat itu. Nah, ini juga kita dapati dalam Quran, surat Luqman, ya bunayya, aqimis shalah, kalimat perintah. Wa'mur bil ma'ruf, kalimat perintah. Wanha 'anil munkar, kalimat perintah. Wasbir 'ala ma asabak, kalimat perintah. Inna dzalika min azmil umur, penjelasan Bayanuddin atas apa yang telah diperintahkan. Dulu ya teman-teman. Nah, kita teruskan kembali perbincangan ini. Setelah Rasulullah mengatakan wa'lam, ketahuilah dan ketahuilah, kemudian beliau menanamkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih kecil itu, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka tidaklah akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai kata mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka tidaklah akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rufi'atil aqlam.
wa jaffatis suhuf. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hal-hal pokok ini yang perlu kita perhatikan betul. Seperti tadi saya sampaikan, jadi matanya itu kita kita sampaikan, kita ulang-ulang sehingga membekas, dan kemudian kita eksplorasi maknanya, kita jelaskan maknanya, sehingga ini melahirkan satu sikap, satu konstruksi keyakinan yang kokoh. Kalau anak itu sudah memiliki komitmen untuk menjaga hak Allah, maka dia akan senantiasa berusaha mencari apa yang perlu dia perhatikan, apa yang perlu dia lakukan. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan ini. Nah, ya itu semua akan memudahkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada anak-anak kita hal ini, yakni ar-raqabah adzatiyah. Itu semua memudahkan munculnya, tumbuhnya apa yang disebut sebagai ar-raqabah adzatiyah yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, akan tetapi tadi iman, kemudian ar-raqabah adzatiyah itu ibaratnya kita menanam sesuatu adalah tanamannya. Apa hal penting agar tanaman itu tumbuh subur? Hal penting yang perlu kita perhatikan adalah tanahnya. Nah, di dalam agama kita ini kita mengenal yang diibaratkan dengan tanah itu adalah hati. Nah, Syekhah Nurah binti Misfar Al-Qarni memberikan rambu-rambu kepada kita, dan ini patutlah menjadi renungan bagi kita. Karena itulah Masya Allah saya menjadi berpikir, Masya Allah, andai kata kita ini semakin bersungguh-sungguh, semakin memaui, dan anak-anak yang belum menikah, yang mau menikah itu bersungguh-sungguh kepada apa yang telah ditentukan oleh agama kita ini, yang sangat luas bentangannya, insya Allah kita akan dapat menyiapkan, melahirkan generasi-generasi yang lebih baik. Jadi mungkin dari sebagian dari kita terlewatkan hal-hal ini, maka kita perlu memikirkan agar hal tersebut dapat diperhatikan dan dipegangi oleh anak-anak kita kelak ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Apa itu? Di antaranya adalah apa yang diingatkan oleh Syekhah Nurah binti Misfar Al-Qarni dalam bukunya yang berjudul Ta'zizur Raqabati Dzatiyah, membangun atau membangkitkan, menumbuhkan, membangun ar-raqabah adzatiyah, semacam kemampuan untuk self monitoring and censorship. Apa itu? Isba'u hajatit tifli, mengenyangkan kebutuhan anak-anak dalam urusan apa? An-nafsiyah wal atifiyah, kebutuhan yang sifatnya psikologis dan kebutuhan yang sifatnya emosional, berhubungan dengan afeksinya. Setelah itu barulah mengembangkan kebaikan-kebaikan al-khair. Jadi di usia-usia ini yang paling awal untuk diperhatikan adalah mengembangkan kebaikan-kebaikannya, kepekaannya kepada orang lain, kepeduliannya, kemauan untuk menolong, kesungguhannya, dan lain-lain. Wasifatil ijabiyah, dan sifat-sifat bawaan. Nah, sifat-sifat bawaan itu ini sifat al-ijabiyah adalah sifat-sifat bawaan, bukan al-fitrah. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang yang rancu. Seolah-olah sifat bawaan disebut sebagai al-fitrah, tabi'ah disebut sebagai fitrah, sifat bawaan atau sifat al-ijabiyah disebut sebagai fitrah, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jadi ketika anak-anak itu kebaikan-kebaikan yang dikembangkan, anak itu memiliki kesungguhan, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan yang lain-lain. Karena itulah dalam urusan ini hendaklah kita berusaha untuk dapat memberikan tarbiyah kepada anak kita, ya. Memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, dan tidak tergesa-gesa untuk sampai kepada tausiah. Jadi kita berikan riayah pengasuhan, membesarkan mereka, mengenyangkan kebutuhan psikologis mereka, sehingga dengan itu tanaman yang kita berikan dalam bentuk tarbiyah itu dapat tumbuh dalam diri mereka. Kita mengembangkan kebaikan mereka,
kita menanamkan keyakinan yang kokoh pada diri mereka, dan kita mengembangkan juga sifat-sifat bawaan yang baik, dan kita arahkan itu karena kita juga sudah bekali dengan iman tadi, dengan hal-hal pokok berkenaan tauhid itu. Setelah itu barulah kita menginjak pada bagian berikutnya, yakni tausiah. Bukan tausiah ya, yang saya sampaikan sekarang ini mudah-mudahan termasuk tausiah, tapi yang saya maksud adalah tausiah, yakni mengembangkan potensi. Yang potensi itu sendiri ada 5 macam, tapi kita tidak berbicara mengenai itu. Mengembangkan potensi. Jadi potensi itu urutannya setelah kita betul-betul memberikan riayah wa tarbiyah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja saya tidak perlu membahas mengenai tausiah tadi itu, karena memang bahasan kita mengenai akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fauziul Adim yang telah memberikan pencerahannya kepada kita semua. Masya Allah, di awal beliau menyampaikan materi kita sudah tertohok-tohok ya ayah dan bunda, bagaimana sebetulnya kewajiban kita sebagai orang tua itu seperti apa. Terus ternyata setelah kita menyaksikan dan menyimak materi dari Ustadz tadi, ada beberapa yang mungkin kita rasakan bersama ya, kesalahan-kesalahan dalam mendidik akidah kepada anak-anak kita. Dan ya semoga setelah kita mengikuti acara ini kita jadi semakin tersadar ya atas kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan ya, Masya Allah, begitu apa ya, kalau padi itu berkualitas dan bermutu, berbobot sekali apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kita semua ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang mungkin ayah dan bunda masih memerlukan penjelasan. Untuk itu kita sudah membuka pertanyaan yang beberapa sudah ada di kolom komentar ya, akan kita bacakan. Dan mohon maaf deh Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin untuk saya bacakan deh Ustadz. Yang pertama dari Bunda Nur Asofia. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, putri saya umur 6 tahun. Akhir-akhir ini kalau diingatkan atau dinasihati sering emosi. Kadang-kadang malah tidak mau dinasihati. Padahal menurut saya, cara saya sudah halus. Bagaimana cara menasihati yang tepat, Ustadz? Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, liman, untuk siapa? Lillahi, bagi Allah. Mari kita tengok. Kira-kira kalau nasihat itu maknanya menceramai, gimana cara kita menasihati Allah? Wali kitabihi, dan bagi kitab Allah. Nah, apakah mungkin kita pegang Al-Quran kemudian kita ngomongin Quran, menasihati kamu tuh harus memberikan petunjuk pada saya, kamu tuh harus ngasih tahu saya? Apakah mungkin seperti itu? Tentu tidak. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan ya, kemudian bagi para pemimpin dan bagi muslimin secara keseluruhan. Dengan demikian, nasihat itu tidak sama dengan menceramai, tidak sama dengan mengomeli. Nah, kalau kita ini masih cenderung seperti itu, berarti kita ini yang memang perlu pertama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kerusakan dan ketergelinciran. Ketiga, kita perlu berusaha untuk mengilmui. Nah, apakah an-nasihah itu? An-nasihah itu ialah menghendaki kebaikan dari yang kita nasihati. Nah, kalau kita menghendaki kebaikan dari Allah, dari yang kita nasihati, bukan berarti kita menceramai Allah itu ya, tetapi kita pertama mentaati apa yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang dilarang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kitabnya gimana? Kita mengambil petunjuknya dan seterusnya. Artinya an-nasihah itu pada pokoknya ialah bukan berhubungan dengan kita menceramai. Ada kalanya perlu kita sampaikan seperti itu, tapi ada kalanya justru kita lebih banyak memberikan kesempatan kepada dia dan meluruskan bengkok-bengkoknya kesalahan mereka, pemikiran mereka. Tapi dari mana kita bisa tahu bengkoknya? Kalau kita ini tidak dari mana kita tahu bengkoknya kalau kita tidak berdialog dengan anak-anak itu? Nah, tadi disebutkan usia 6 tahun, Masya Allah, itu mengingatkan saya pada hadis yang lain. Tadi hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, dalam hadis yang lain itu riwayat Ahmad. Yang mana itu? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'iba anhu lisanuhu. Sampai di sini masih sama, yakni redaksinya bersama. Tapi berikutnya faida abbaro. Kalau tadi faida aroba, ini faida abbaro. Faida abbaro lisanuhu, laki-laki pintunya lisan. Apa yang dimaksud dengan abbaro lisanuhu? Kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan, mengekspresikan perasaannya, menciptakan kesan, melakukan framing. Nah, ini framing itu menciptakan seolah-olah seperti ini. Itu sudah dimungkinkan terjadi pada anak kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Pada saat itu ada amanah dari Rasulullah Muhammad SAW, imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir, bersemangat kepada kebaikan, bersemangat kepada kebenaran, bersemangat kepada kemuliaan-kemuliaan kepada al-Islam ini, wa imma kafura. Tapi boleh jadi dia itu condong kepada hal yang sebaliknya. Jadi di usia ini, usia 6 atau 7 tahun itu kita memiliki amanah ini. Kita perlu melakukan asesmen ini. Ya Allah, yang ini saya menyampaikan itu rasanya sedih karena saya itu baru belajar ini belakangan. Masya Allah. Lalu kemana saja selama ini? Saya banyak berbicara tentang parenting, tapi tidak bersungguh-sungguh, tidak melihat luasnya pembahasan dalam agama kita ini. Ya. Padahal di sini kita diberikan panduan-panduan usia 6 atau 7 tahun itu hendaklah kita lakukan assessment. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan ini terjadi karena anak itu sudah menggunakan akalnya. Ya. Jadi anak itu menggunakan akalnya sebelum balik. Maka kalau ada yang mengatakan ini anak sudah balik tapi belum adil, itu menyalahi agama kita ini. Setidaknya kalau orang itu dulunya belajar usul fikih, pasti tidak akan berkata demikian. Karena sebenarnya penggunaan akal itu bahkan jauh sebelum balik. Akan tetapi dihukumi berakal apabila anak sudah bermimpi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza qauluhum, dan berkatalah mereka, ini Imam Syafi'i sangat rendah karena beliau adalah ulama besar, tapi beliau menyampaikan dan berkatalah mereka para ulama itu, idza aqala sabiyyu, apabila telah berakal seorang anak itu, idza ihtalama, maksudnya adalah dia telah bermimpi. Kembali lagi pada pertanyaan tadi. Nah, maka di usia ini kita perlu mengecek anak itu cenderung syakir atau justru sebaliknya. Kalau justru sebaliknya, hendaklah kita pertama perlu mengintrospeksi, menengok apa sih yang salah, apa sih yang keluar dari garis yang ditentukan oleh agama ini. Kalau begitu apa yang perlu saya perbaiki? Ini kalau detail-detailnya dia. Jadi ini kan kita seringkali kalau sudah ada masalah terus bagaimana? Nah, ini boleh jadi menyelesaikan, tapi akarnya mungkin belum tersentuh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi disebutkan hatta yu'abbiru anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura, maka berikutnya lagi kita tengok dalam hadis riwayat Baihaqi dari riwayat Ahmad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai sini masih sama? Sampai sini masih sama? Saya perlu tekankan karena nanti biar nggak bingung. Ini kok seperti yang tadi ya. Tapi berikutnya berbeda. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw nasranihi. Lalu bedanya apa dengan hadis yang masyhur? Hadis yang masyhur itu yang gimana? Kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu. Ini kan nggak pakai hatta ya. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw nasranihi. Pada saat anak baru lahir masih betul-betul bersih, kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Nah, dalam hadis Baihaqi, ketika anak itu ternyata sudah berbelok, bahkan misalnya sudah berbelok, sudah error misalnya, kalau mau kasarnya, tetaplah orang tuanya. Jadi hatta yu'riba anhu lisanu fa'abawahu. Artinya ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, saya lakukan lagi berkenaan dengan nasihat tadi. Saya suka mengutip hadis ini, karena hadis ini seluruh hadis itu penting. Hadis ini memberikan gambaran yang sangat berbeda mengenai nasihat. Suatu ketika ada fatan syabban. Fatan syabban itu disebut pemuda belum, disebut baru balik juga enggak. Jadi beberapa tahun setelah balik. Jadi karena itu kalau ada yang baru balik tidak disebut pemuda. Ini yang sering salah kaprah. Sehingga orang mengatakan begitu balik maka dia pemuda. Tidak. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan ada seorang fatan syabban remaja belia. Belum pemuda tapi sudah balik. Ya. Ini beberapa tahun setelah balik. Fatan syabban ini dengan menemui Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata fatan syabban ini? Ya Rasulullah, wahai Rasul, idzal bizina, izinkanlah aku untuk berzina. Ini kan minta izin untuk sesuatu yang sangat rusak, itu dosa besar. Tapi apa kata Rasulullah? Waktu itu yang perlu kita ingat adalah ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum langsung marah. Andaikan saya juga ada di tempat itu, mungkin saya ikut marah itu ya. Dengan berkata mah itu kira-kira kalau sini kono ya. Nah, kutunya naik diangkat ya. Rasulullah mengatakan udah mendekatlah, sehingga fatan syabban itu duduk qoriban, dekat sekali. Apa artinya dekat sekali? Dia merasa nyaman. Setelah merasa nyaman itu Rasulullah Muhammad SAW bertanya birrifqi, dengan lembut setek ramahan. Atuhibbu li ummik, do you love the same thing of course to your mother? Cintakah kamu jika hal yang sama daripada ibumu? Nah, fatan syabban menjawab, kemudian digarisbawahi ringkas kata. Dari sini kita melihat bahwa masya Allah, ketika menghadapi anak seperti ini, rupanya Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir pertemuan itu sama sekali tidak mengeluarkan ceramah-ceramah sama sekali, tetapi bertanya, meluruskan, menanggapi, bertanya menanyakan kembali, sehingga akhirnya gejolak emosi fatan syabban ini mereda. Nah, jadi dalam usul tadi, ketika anaknya cenderung membantah, cenderung melawan itu, kita perlu bertanya, apa yang kamu maksud, kenapa begitu, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Mufid. Sahabat Ali pernah berkata, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Saat ini zamannya zaman IT. Bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang, Tat? Terlebih saat pembelajaran online, interaksi anak dengan HP lebih intens, di mana kita ketahui bahwa bersama HP bisa membawa mudarat untuk game online dan rentan dengan pornografi. Dan sudah dinasihati, tapi karena game online lebih menarik, belajar online-nya karena game online lebih menarik, sedangkan belajar online-nya 30 menit, main gamenya 3 jam. Jadi belajarnya cuma 30, tapi main gamenya 3 jam. Bagaimana ini Ustadz? Ya,
Pertama, berkenaan dengan perkataan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saya dulu juga termasuk yang mengira bahwa itu adalah perkataan dari Ali radhiyallahu an. Tetapi setelah saya telusuri lagi, dan ini saya berusaha untuk mengecek kembali, termasuk apa-apa yang pernah saya tulis, saya cek kembali, ini sumbernya dari mana. Nah, ini termasuk sesuatu yang bukan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi banyak dinisbahkan. Penisbahan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an termasuk yang sangat banyak dilakukan, dan tidak sedikit yang la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Misalnya sampai ada video mengungkapkan menggunakan kalimat kata-kata rendahan, menuturkan soal atau perasaan Ali kepada Fatimah ketika mereka ini masih sama-sama belum menikah. Nah, ini kan kayak sinetron itu ya. Ini banyak itu. Karena itu berbagai ungkapan itu kita perlu cross check. Nah, saya sendiri seperti saya sampaikan termasuk yang pernah percaya bahwa ini adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebelum akhirnya saya mendapati bahwa ternyata ini bukan perkataan dari Ali bin Abi Thalib, melainkan dari Sokrates, gitu ya, Sokrates. Ini filsuf Yunani yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan apa yang ditanyakan tadi, sebenarnya itu sangat terkait dengan ketegasan dan regulasi. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat berbincang lebih khusus mengenai tahapan-tahapan mengenalkan gadget itu, dan mohon doanya karena belakangan ini banyak yang tanya sehingga saya sedang terpikir untuk menulis semacam buku yang pendek kaitannya dengan tahapan-tahapan untuk memberikan literasi digital itu. Tapi literasi digital itu sebenarnya hanyalah pelengkap saja. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya lebih berkenaan dengan hal yang lebih mendasar, yakni bagaimana kita dapat berusaha menumbuhkan ar-raqabah adzatiyah. Apa ar-raqabah adzatiyah? Tadi kemampuan untuk memilah, kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan diri, sehingga ketika anak pegang gadget itu hendaklah dia pergunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Nah, tadi disampaikan 30 menit belajar, 3 jam game online. Khusus untuk game itu memang khusus untuk game itu kita harus strict. Bahwa ada yang aman-aman saja setelah setelah dia kena game dalam sadar, itu iya. Tetapi sangat banyak yang setelah kecanduan game tidak tertolong atau semakin rusak. Nah, game itu memang by design dirancang untuk addicted, untuk bikin orang kecanduan, jadi bersifat adiktif ya, bersifat adiktif. Selalu ada novelty. Proses pembuatan game itu selain nanti ada orang-orang yang mengembangkan gamenya, juga ada analyzer-nya. Ada orang yang bertugas untuk menilai game ini cukup powerful nggak untuk dilepaskan. Novelty-nya bagaimana, tingkat kebaruan, tingkat challenge-nya bagaimana, challenging nggak, menantang nggak, membuat orang itu semakin tergugah nggak, membuat orang itu semakin tertantang nggak, ya. Nah, ini semua memang by design, sehingga kalau kita mengatakan ini perlu di-stop sedikit demi sedikit, ini bukan menghilangkan. Jadi khusus untuk game itu memang perlu langsung di-cut. Bagaimana kalau sudah kecanduan? Kalau sudah kecanduan perlu langkah-langkah yang lebih konkret. Di antaranya ada intervensi yang sifatnya sistematik, yang sifatnya terencana, sehingga kelelahan akibat game itu dapat dialihkan, diubah menjadi capek. Apa bedanya lelah atau fatigue dengan capek atau tired itu? Lelah itu sifatnya mental. Lelah tidak hilang karena istirahat. Orang yang sedang dongkol, orang yang sedang sewot, kemudian dia tidur, ketika bangun bukan berarti dia akan segar. Nah, berbeda dengan orang capek, karena itu sekolah full day bahkan sampai jam 5 sore, itu sama sekali tidak masalah. Kalau anak capek, karena capek itu mudah hilang dengan sekedar istirahat. Ya, dengan sekedar istirahat, dia atau bahkan belum sempat istirahat, dia mandi sudah segar kembali. Begitu dia istirahat, dia akan fresh lagi. Tapi kalau lelah tidak. Sehingga ini agak meluas sedikit ya. Sehingga ketika anak misalnya ada
sekolah full day, masih ada PR, itu bukan sebab yang menjadikan mereka bermasalah. Yang bermasalah adalah kalau anak lelah. Itu bisa terjadi pada sekolah full day maupun half day. Kita coba kembali. Nah, jadi khusus mengenai game itu memang harus ada langkah segera. Dan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan sekolah jika memang anak sudah kecanduan game. Tapi kalau anak itu baru mulai main game, maka kita dapat menghentikan tanpa perlu menjadikan mereka tidak boleh pegang gadget sama sekali, ya. Adapun untuk penggunaan di luar belajar, jika dimungkinkan, yang paling baik untuk pembelajaran online ialah menggunakan PC, bukan HP, ya. Sama-sama anggarannya misalnya 2 juta atau 3 juta, jika dimungkinkan lebih baik menggunakan PC. Karena PC itu by design memang digunakan untuk hal-hal serius, berbeda dengan HP. Jika tidak memungkinkan menyediakan PC, maka kita dapat menyediakan laptop. Jika tidak memungkinkan menyediakan laptop, dan laptop kan nggak harus baru, yang penting bisa dipakai untuk pembelajaran daring. Karena itu sedapat mungkin sekolah juga ikut memperhatikan. Ini mesti dari awal pandemi, ya. Dan sebenarnya tidak ada masalah pembelajaran daring itu. Kalau orientasi belajarnya sudah terbentuk. Kalau anak itu belum terbentuk orientasi belajarnya, mau online mau enggak, ya tetap sama saja itu. Tetap akan berusaha cari itu. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan menyediakan laptop, maka berikutnya itu baru tablet yang ukuran besar. Nah, langkah terakhir barulah HP. Nah, hari ini banyak anak-anak dari segi kesehatan mata juga nggak tepat, dari segi pembelajaran juga tidak didesain untuk pembelajaran, itu ketika pembelajaran daring diberi HP. Jadi dalam hal ini bukan online yang bermasalah, tapi kita yang memberikan HP. Nah, pertanyaannya, gimana? Anak saya sendiri juga ada yang menggunakan HP, tapi yang ingin saya sampaikan adalah jika memang memungkinkan menggunakan PC, jika tidak memungkinkan menggunakan laptop, jadi sedapat mungkin anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan laptopnya daripada menggunakan PC, daripada menggunakan HP. HP itu kalau memang kita pas lagi sangat memerlukan laptop kita, itu anak bisa pakai HP, dan kita betul-betul perhatikan penggunaannya. Misalnya penggunaan free untuk anak itu berapa lama? Apakah misalnya 30 menit dan itu konsisten? Tidak ada perkecualian untuk akhir pekan. Terkadang orang tua memberikan toleransi untuk akhir pekan, sehingga anak itu justru belajar benci kepada belajar dan menyukai libur. Nah, tetapi ini semua sebenarnya belumlah jawaban yang tuntas. Lain waktu, atau nanti saya bisa kirimkan slide kepada kepada pihak sekolah berkenaan dengan tahapan-tahapan pengenalan di usia 5-7 tahun, apa yang perlu dilakukan, dan usia berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan kita tunggu untuk tulisan terbarunya Ustadz, semoga dimudahkan. Amin. Dan kita lanjutkan. Oh ya, Ayah dan Bunda, mohon maaf untuk sesi tanya jawab ini nanti akan berakhir di pukul 10:50 menit, dan kita akan bersama-sama menuju pertanyaan yang ketiga dari Bunda Keisha, KBIT Ar-Raihan. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Kami sebagai orang tua dalam menasihati anak ataupun mendampingi anak, pasti ada hal-hal yang tidak kami sengaja, yang ternyata kata-kata kami atau perilaku kami menyakiti hati anak. Selain minta maaf, hal apa yang dapat kami lakukan agar anak tidak sakit hati? Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu. Pertama, kalau dia sakit hati, hendaklah kita menerima, bukan berarti membiarkan berlarut-larut, bahwa itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi, dan kita hendaklah tidak tergesa-gesa untuk menghilangkan itu. Kekecewaan itu jangan dihilangkan dengan tergesa-gesa.
Kemudian yang kedua, mari kita ingat kembali Quran Surah An-Nisa ayat 9 tadi. Ada perintah wal yaqulu qaulan sadida. Nah, perintah yaqulu qaulan sadida ini tidak menunggu kita jadi orang tua yang sempurna, tidak menunggu kita jadi orang yang perfect, yang baik, yang utuh, nggak ada cacatnya. Yaqulu qaulan sadida, jika dirangkai beriringan dengan takwa, maka Allah Ta'ala janjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, berikutnya menarik ini. Sudah yuslih lakum a'malakum itu sudah wa yaghfir lakum dzunubakum, berikutnya ada wa may yuti'illah wa rasulah. Jadi ini tadi takwa dan qaulan sadida. Dan berikutnya wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Jadi jujur itu merupakan hal yang paling baik. Tidak terkesan ngeles, kita memang bicara apa adanya, Bapak salah, dan kita bisa menyampaikan kepada anak, kalau kamu lihat Bapak salah, ingatkan Bapak, ingatkan Bapak. Kita berterima kasih. Kalau anak itu masih ngambek, itu hal yang wajar, dan kita hendaklah tidak berlebihan untuk menjadikan anak langsung rela saat itu. Dan kemudian kita juga perlu berusaha betul agar kita termasuk orang yang beruntung tadi. Kita menggali apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak urusan. Tapi kembali lagi pada aspek tadi, qaulan sadida. Manfaatnya pada satu sisi Allah akan baguskan amal kita dan Allah akan baguskan akhlak kita. Dan di sisi lain, ini ketika kita berbicara jujur mau mengakui kesalahan, justru anak itu bisa bersikap hormat kepada kita. Pertama, fiqhnya terjaga. Yang kedua, anak melihat kita minta maaf itu tidak menjatuhkan wibawa kita. Justru anak itu dari sakit hati bisa berubah. Ketika kita melihat ketika dia melihat kita sungguh-sungguh, bukan hanya untuk ngeles, bukan hanya untuk agar tidak memperpanjang masalah, melainkan sungguh-sungguh kita minta maaf. Dan sungguh-sungguh anak melihat bahwa kita mau berbenah, memperbaiki diri, maka justru anak akan respect kepada kita, hormat kepada kita. Oh iya, barangkali ada yang bertanya, kadang-kadang ada yang menanyakan gimana caranya bangun respect. Tapi kita tidak bahas semuanya ya. Respect itu, hormat itu juga muncul karena anak melihat konsistensi kita antara ucapan kita dengan tindakan kita. Konsisten enggak? Antara prinsip-prinsip yang kita tanamkan, yang kita ajarkan dengan diri kita. Ketika anak melihat bahwa kita konsisten, anak akan respect. Kalau dua hal tadi, fiqh wal hormat, trust and respect, itu betul-betul ada pada diri anak. Fiqh itu setiap anak memiliki, tugas kita menjaga. Hormat belum tentu memiliki, tapi mudah ditumbuhkan kalau fiqhnya masih ada, maka kita tanamkan. Kalau dua hal ini ada, maka kita tidak perlu teknik-teknik yang rumit untuk berbicara kepada anak. Berkomunikasi dengan anak, kalau pakai teknik-teknik itu bikin kita mudah lelah. Punya anak 2 aja udah pusing 17 keliling. Karena komunikasi paling enak kan komunikasi spontan. Berbicara dengan anak juga demikian. Kita itu bisa spontan, kalau anak percaya kepada kita juga percaya pada mereka. Ketika kita ada salah, kita mau mengerti kesalahan. Ketika anak sewa kepada kita perlu menggali. Dan kalau anak salah paham dengan kita menerima dulu perasaannya sebelum kita meluruskannya. Meluruskan itu tidak berarti langsung di hari itu, ya. Artinya, misalnya ada anak saya yang marah kepada saya, dan karena saya sampaikan waktu itu, kita ajari kalau ada yang misalnya ada emosi kita sampaikan, kita komunikasikan. Nah, anak menyampaikan, aku marah sama Bapak. Kok marah kenapa, Nak? Karena begini-begini. Ada yang bisa kita jelaskan langsung. Ya, sekarang gimana? Kamu masih marah nggak? Enggak. Kalau masih marah, marahnya kenapa? Nah, kalau kira-kira dia siap untuk kita jelaskan. Karena kadang-kadang kan salah paham. Tapi kalau tidak, kita tunggu dulu. Besoknya sudah enak, baru kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan saat itu, maka anak akan merasakan bahwa kita sedang ngeles. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lagi-lagi tentang qaulan sadidan ya Pak, ya Ustadz ya. Jadi kita memang harus hati-hati, dan kalau ada sesi anak marah
pada kita itu memang harus berproses biar terlerainya juga tuntas ya, tidak menjadi sebuah hal yang membekas dalam hati anak. Gitu deh Ustadz. Mohon maaf ini ada tangga yang sedang mereparasi motornya Ustadz, mungkin agak terganggu. Dan kita lanjutkan, ada pertanyaan yang selanjutnya dari Bunda Zihan B4. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, tadi disampaikan bahwa penghormatan lebih didahulukan sebelum ketaatan anak terhadap orang tua. Bagaimana cara konkretnya agar anak bisa hormat kepada orang tua, sementara di sisi lain orang tuanya sebaiknya juga menjadi teman bagi mereka. Dan ada waktu usia tertentu anak diperlakukan seperti raja. Mohon tipsnya. Iya. Sebentar gini. Di mana letak pertentangan antara akrab dengan hormat? Kalau kita punya sahabat yang sangat dekat, sangat akrab, kita ini hormat nggak sama mereka? Hormat itu tidak sama dengan sikap untuk mundur-mundur, tidak sama dengan tindakan di mana kepala kita tertunduk, tidak. Respect itu kita melihat dia sebagai sosok yang baik. Respect itu kalau dalam kaitan dengan kita itu melihat dia sebagai sosok yang berintegritas, dapat diandalkan, peduli dengan kita. Nah, kita itu bisa hormat kepada yang usia muda, dan kita itu bisa akrab dengan orang yang sangat kita hormati. Ya, sangat kita hormati. Sebaliknya, kita berjarak itu nggak sama dengan hormat. Mungkin takut, iya. Takut pun ada dua macam. Anak itu perlu takut kepada kita. Maka tadi saya sebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 itu ada 3 kata takut. Ada khosyah. Yang khosyah ini harus kita miliki. Kalau kita ingin anak kita selamat, kita ingin anak kita baik, maka hendaklah kita memiliki khosyah. Agar apa? Agar kita tidak meninggalkan anak yang kita itu memiliki khauf, takut atas nasib mereka sudah kita tiada. Kalau kita itu betul-betul mencintai seseorang misalnya, maka kita itu takut kalau menjadikan dia marah. Apakah ketika takut membuat dia marah itu membuat menjadikan kita ketika ketemu dia itu lalu wajah kita pucat? Tidak. Semakin kita mencintai istri kita, kita tidak ingin, kita takut kalau dia marah. Bukan berarti dia pemarah. Semakin kita mencintai anak kita, kita itu semakin takut kalau dia itu rusak. Bukan berarti dia itu sudah rusak, tidak. Nah, itu dengan hormat. Lalu dari mana asalnya hormat? Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, tidak akan ada hormat kecuali kalau thiqahnya terjaga. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga thiqahnya mereka, trust-nya mereka, kepercayaan mereka kepada kita. Kenapa? Karena kalau thiqahnya ini sudah rusak, hormatnya pasti akan rusak dan tidak bisa tumbuh. Semakin rusak kepercayaannya, semakin rusak pula thiqahnya, hormatnya. Kemudian yang kedua, hormat itu muncul dari kekaguman mereka, perasaan mereka bahwa orang tua itu memang sosok yang patut diandalkan. Atas sebab apa? Atas sebab kepedulian, atas sebab perhatian, atas sebab kepekaan, atas sebab dia itu mau mendengarkan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah ini nanti bisa ditelusuri ungkapan ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man ahsanan istima', barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, bukan cuma mendengar. Mendengarkan. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Mendengarkan itu artinya kita bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan. Tandanya mendengarkan itu bukan diam, melainkan memberikan umpan balik, memberikan tanggapan, menunjukkan antusiasme ketika dia berbicara. Tanggapan, bukan pujian. Bukan pujian. Jadi kalau agama kita ini tidak mengajarkan orang tua untuk sering memuji anaknya, itu bukan karena agama kita nggak sesuai dengan
ilmu pengetahuan tidak. Anak itu nggak perlu pujian. Anak itu perlu penerimaan yang tulus, perlu tanggapan, perlu antusiasme. Coba tengok anak-anak ketika bermain dengan teman-temannya. Kenapa sih anak itu suka main dengan temannya? Pernah nggak kita melihat temannya misalnya dikit-dikit ngomong, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Ada nggak seperti itu? Tidak. Tapi kenapa kok anak itu senang betul main sama temannya? Karena ketika berbicara langsung ditanggapi, didengarkan dengan sungguh-sungguh, maka betullah tidak keliru ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man ahsanal istima', barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, ta'ajjalal intifa', dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Apakah itu berarti kita harus nanti setuju dengan anak? Tidak. Sebagaimana teman-temannya itu yang akrab dengan dia nggak mesti setuju. Orang, nak mau kurang. Nah, apakah kemudian mereka bertengkar? Tidak. Justru disitulah kita itu perlu melatih anak sehingga anak siap menghadapi yang berbeda, tidak merasa diserang ketika berbeda, dan anak itu bisa menerima etikat baik. Oh, itu menasihati kamu, dia tuh peduli sama kamu walaupun nasihatnya tidak kita terima. Nah, jadi hal-hal ini ketika anak merasa bahwa orang tua itu perhatian, orang tua itu serius mendampingi aku, orang tua itu peduli gitu. Kemudian berikutnya sumber dari hormat itu ialah tatkala anak itu merasa bahwa orang tua merupakan sosok yang dapat dipegang perkataannya. Tadi integritas dan konsistensi tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan kelembutan. Yang kelembutan dalam agama kita ini ada beberapa istilah. Ada rifq, arifku, lembut yang disertai dengan keramahan. Nah, ini perlu kita perhatikan karena banyak yang rancu antara lembut dengan suara pelan. Kemudian al-hilmu, lembut yang disertai dengan kesabaran dan ketenangan. Jadi orang tuh bisa suaranya keras, tapi tetap lembut. Marah nggak kalau kita ketemu teman lalu teriak kepada kita, Masya Allah, mimpi apa aku ketemu di sini? Marah nggak? Tidak. Kenapa? Kita merasakan rifq di sana. Arif itu lembut yang disertai dengan keramahan. Al-hilmu adalah lembut yang disertai dengan ketenangan. Sebagaimana keras itu berbeda dengan kasar. Nah, dalam agama kita misalnya usia 10 tahun, ada perintah dari agama ini. Wadribuhum, dan pukullah. Hukuman bukan konsekuensi. Konsekuensi kita kenal, hukuman kita kenal. Karena itu penting sekali kita untuk mengetahui kaidahnya. Nah, dan di situ ada tuntunannya. Ketika kita menegakkan hukuman, bukan berarti langsung menghukum, dan anak merasakan bahwa kita tegakkan tutup birifti dengan lembut dan keramahan dan hilm. Nanti masih ada istilah lain dengan kelembutan, ada layin, ada al-anah dan lain-lainnya, ada beberapa istilah lagi lainnya. Maka anak melihat bahwa bahkan ketika kita hendak menegakkan hukum kepada anak itu bukan karena marah, bukan karena benci kepada dia. Di titik itulah maka bahkan ketika kita sudah menunjukkan ketegasan, anak itu sudah semakin hormat kepada kita. Nah, kapan kita itu perlu akrab dengan anak? Tengoklah, kalau kita perhatikan dalam hadis, Rasulullah itu main kuda-kudaan dengan anak kecil. Ketika anak itu baru mumayyiz itu masih kecil juga sangat dekat, juga sangat akrab, gitu ya. Nah, begitu pula ketika tadi ada fatan syaban yang berarti sudah 7 tahun ketiga. Nah, Rasulullah itu juga berakrab-akrab. Nah, maka ketika ada ungkapan-ungkapan 7 tahun pertama anak adalah raja, 7 tahun kedua anak adalah budak, 7 tahun ketiga anak adalah menteri, kita perlu perhatikan jika itu betul sumbernya sahih, sarohnya bagaimana. Dan yang terpenting lagi adalah kita itu akan bertanggungjawabkan apa yang kita didikkan sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 ayat 15. Nah, karena itu kita perlu betul-betul berhati-hati dalam memegangi ini betul-betul dari agama ataukah sesuatu yang disangka dari agama. Karena sekarang ini banyak sekali.
ungkapan-ungkapan yang seolah-olah itu dari sahabat atau dari tabi'in, tetapi tidak jelas asal-usulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Intinya kita anak-anak kita itu harus bisa sikoh ya, percaya dulu kepada kita terlebih dahulu ya. Pasti nanti mereka juga akan menurut ya, patuh kepada kita seperti itu. Dan ini baik tadi dia. Ya, patuh dalam hal kebaikan, dan ini mungkin introspeksi diri ya buat kita sebagai orang tua. Jika ada anak kita yang mungkin kurang patuh, mungkin ada sisi kita yang mungkin mengakibatkan mereka itu kurang sikoh ya, kurang percaya kepada kita, entah itu perkataan kita atau sikap kita. Begitu Ayah dan Bunda, mohon maaf ini sudah jam 10:55 ya. Mohon maaf, sesi tanya jawab kita cukupkan. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan closing statement-nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini dengan cara yang hanif pula. Apa maknanya hanif? Bukan lurus, tapi hanif itu condong kepada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Dalam mendidik anak, Allah wasiatkan kepada kita untuk bertakwa. Dan itulah nanti yang akan menjadi sebab diganjarnya kita oleh Allah dengan pahala yang besar. Maka yang perlu kita lakukan adalah upaya dengan sungguh-sungguh mengetahui tuntunan agama ini bagaimana dan tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Hari ini banyak orang tua yang takut berkata, jangan menghindari kalimat perintah, sehingga bahkan saat menanamkan iman, mengesampingkan tuntunan sehingga anak-anak hanya tahu pengetahuan mengenai iman, tapi tidak mengimani. Sudah saatnya kita berusaha untuk kembali mengenal agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Fauzil Adim yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita hingga kita tidak terasa ya sudah jam 10:56, karena ketika kita sudah mencintai ilmu itu waktu tidak akan pernah merasa kita cukup seperti itu. Pastinya lebih kita pinginnya kurang dan kurang. Insya Allah kita bisa menyaksikan tayangan dari acara ini ya di YouTube kita di Ar-Rayhan Bantul. Dan bagi ayah dan bunda yang ingin mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang telah disampaikan oleh Ustadz, silakan untuk menyimak di channel Ustadz Muhammad Fauzil Adim ya, di fanpage ataupun di IG seperti itu. Pastinya sudah sudah ada di sosial media. Dan seperti itu, alhamdulillah sudah acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita ya Ustadz ya. Semoga berkah selalu dan Ustadz juga sehat selalu. Baik ayah dan bunda sekalian, alhamdulillah tuntas sudah acara kita pada siang hari ini, dan marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum acara kita tutup, ada sebuah pengumuman. Barangkali panitia ingin menampilkan, yaitu tentang agenda sekolah orang tua Ar-Rayhan untuk bulan Maret. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, jam 13 sampai jam 15. Jadi siang hari ya ayah dan bunda, persiapkan dari sekarang. Semoga besok ketika kita sudah jatuh di hari Sabtu, kita tidak ketiduran ataupun menyaksikan dengan ngantuk-ngantuk ya. Pokoknya kita harus bersiap dari sekarang.
hari Sabtu tanggal 5 Maret dengan tema komunikasi nyaman dalam keluarga bersama Bunda Aisyah. Ya, silahkan untuk mengagendakan dari sekarang. Demikian informasi dari kami dan alhamdulillah tuntas sudah saya mendampingi ayah dan bunda dalam acara Sekolah Orang Tua Ar-Raihan edisi spesial dengan tema mendidik akidah pada anak. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Bu Tari, sukses tim sotanya, hebat Terima sih. kasih Bunda Tuti. Bu Anau, terima kasih Pak Aan, tim KPIT. Ya. Izin love ya Bu Nje, matur nuwun ya semuanya, sehat-sehat semuanya. Ya, Untuk semoga roomnya akan semuanya kami tutup. sehat. Ayah